Shalom sidang Jemaat GPPS yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ketemu lagi dalam ibadah streaming kita pada saat ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Besar dan ajaiblah karyamu. Ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar, amin Tuhanlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak. Lebih sungguh lagi katakan, layaklah segala bangsa. Amin Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak di. Lebih lagi katakan, layaklah segala bangsa. Amin, haleluya, haleluya. Sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak di. Sekali lagi serukan, layaklah segala bangsa. Amin Tuhan, amin, haleluya. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
Amin, puji Tuhan. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kita katakan, hari ini kurasa bahagia. Ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, yeah. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, amin, haleluya. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Sekali lagi katakan, bergandengan tangan. Amin, haleluya, haleluya. Kasih dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay, haleluya. Kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin, haleluya.
Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Visi misi Bukit Doa Prigen GPPS Jemaat Sawahan. Puji Tuhan. Kita akan merenungkan mengenai visi misi yang Tuhan sudah taruh bagi kami di dalam pengembalaan GPPS Jemaat Sawahan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini Tuhan mengendaki kami yang percaya kepada Tuhan sesuai dengan Yohanes pasal 14. Bersama Yesus Kristus kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar supaya Tuhan Yesus Kristus dimasyhurkan. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, kita melihat bangunan ini adalah gedung akomodasi pria sedang dalam penyelesaian. Bukit Doa Prigen GPPS Jemaat Sawahan tinggal di finishing. Puji Tuhan, semuanya ini pertolongan Tuhan. Nanti selesai finishing ini dilanjutkan dengan pembangunan kantor Bukit Doa Prigen ini, dan berjalan berbarengan pastori atau akomodasi kaum perempuan akan dibangun 2 lantai, dan dalam waktu yang sebentar lagi akan bangun karena ini ada 2 finishing. Kekasih Tuhan, Tuhan memberikan visi untuk mengembangkan Bukit Doa Prigen ini dari ketika terjadi satu peristiwa bom pada tanggal 13 Mei tahun 2018, di mana ada jemaat GPPS yang juga menjadi korban tewas 8 orang, tetapi mereka sudah menjadi martir. Mereka sudah menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Mereka berkorban supaya mulai dari sinilah terjadi kegerakan yang luar biasa. Kebenaran firman Tuhan yang perlu saya sampaikan kepada saudara di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Ini firman yang menjadi rema yang Tuhan berikan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Peristiwa 13 Mei 2018, peristiwa bom, 8 orang anggota jemaat tewas. Kita tidak membenci mereka yang melakukan ini. Kami mendoakan, kami menghimbau teman-teman hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya mendoakan mereka yang melakukan peristiwa ini. Sebagaimana firman Tuhan katakan, supaya bertobat, memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini, kita berdoa supaya mereka ini bertobat, mengetahui kebenaran,
dan cinta tanah air ini, Indonesia ini diberkati Tuhan. Seperti lagu Gus Plus, tongkat menjadi tanaman, kolam susu. Lihat, di seluruh Indonesia subur. Tongkat itu menunjukkan yang ketela, ubi, stek batangnya tumbuh, ya, berbuah. Demikian juga lihat peternakan sapi di berbagai daerah. Mereka menghasilkan, ya, dari dagingnya, susunya, sehingga putra-putri Indonesia mereka bisa terpenuhi sebagaimana 4 sehat 5 sempurna. Nah, di sini mari kita berdoa untuk bangsa negara Indonesia ini yang sudah diberkati, supaya ya bangsa negara Indonesia yang berbagai suku bangsa, budaya, mereka sebagaimana karakteristik budaya Indonesia, gotong royong. Nah, ini bisa dibangun kembali, gotong royong, kebersamaan, saling mengerti, saling memaklumi, saling membangun bangsa negara Indonesia ini, dan apalagi bersama Tuhan. Kita adalah bangsa yang beragama, yang mempunyai keyakinan kepada Allah, kepada Tuhan. Pasti Indonesia diberkati Tuhan. Kekasih Tuhan, di sini Tuhan memberikan visi, yaitu berdoa untuk bangsa negara kita Indonesia. Itu visi yang Tuhan berikan. Ya, sebagaimana dalam 1 Timotius pasal 2 yang sudah kita baca, ayat 1 sampai dengan 4. Pertama-tama di dalam permohonanmu, lihat permohonan, bukankah setiap hari kita memohon? Di dalam doa syafaatmu, bukankah setiap hari kita berdoa syafaat? Di dalam ucapan syukurmu, bukankah setiap hari kita coba mengucap syukur? Supaya berdoa untuk apa? Semua orang, untuk pembesar, untuk para pemimpin bangsa negara kita ini, supaya kita bisa hidup tenang, tentram, beribadah dalam kesalehan, dalam kehormatan di dalam Tuhan. Ini. Nah, kita lihat dengan visi yang Tuhan berikan ini, maka bukit doa yang awalnya kecil, ya, sehingga setiap tim yang naik, tim yang banyak, anggotanya itu sampai berdesak-desakan harus ya tidur di kantor, di chapel. Nah, di sini kita misinya untuk mencapai visi itu kita kembangkan bukit doa Prigen ini. Kita lihat di sini 2 lantai, yakni tangga naik ke atas dengan struktur yang sama dengan lantai 1. Beberapa gambar di sini kita bisa melihat kasih Tuhan, ya. Nah, ini kamar, sudah ada kasur, ada meja, ada lemari. Puji Tuhan. Kemudian kita melihat berikutnya, kamar berikutnya, selanjutnya. Ini kita bisa lihat, ya. Di sebelah sana tadi sudah dibuka, ya. Kasih Tuhan, kita melihat, ya. Nah, ini kamar dengan ranjang, kasur, spring bed, meja, ya, lemari. Ini sudah siap. Jalan masuk ini semula kecil. Nah, ini akan diperlebar agar bis yang besar itu bisa masuk. Kalau selama ini setiap tim doa menggunakan bis besar itu harus parkir di depan. Nah, sekarang akan diperlebar. Kita bisa melihat bangunan ini, ya. Jadi ini diperbesar jalan masuk, dan itu juga, ya, akomodasi kalau ada tim yang
pada hari yang sama 3 tim, kita mempunyai 3 ruangan, ya ruangan doa yang besar di situ, ya itu ruangan doa yang besar, kemudian chapel, ya tempat kebaktian setiap minggu sore ada kebaktian di sini, dan juga ruangan yang kami sebut villa Bukit Doa Prigen, jalan masuk untuk ke area Bukit Doa ini. Nah ini sedang dibangun, ya kita akan pindahkan kantor di depan, juga tetap ada ruang tamu, ruang diskusi, ya kita sediakan sarana itu. Nah kemudian kekasih Tuhan, kita lihat ya untuk akomodasi perempuan. Setiap tim itu paling banyak itu perempuan, kekasih Tuhan. Ya luar biasa, perempuan itu memang dipakai sebagai pendoa-pendoa ya. Nah ini ya akomodasi pria dulu ya sebesar ini. Ini akomodasi pria ini akan selesai nanti diresmikan tanggal 11 Desember 2020, dan kemudian kita ya rombak bangunan ini. Ya, kalau bisa melihat ini ya 2 lantai akomodasi pria, puji Tuhan, untuk pertolongan Tuhan. Nah, nanti berikutnya ya akomodasi perempuan ini akan dibongkar, dibangun 2 lantai, puji Tuhan. Pasti Tuhan menolong semuanya. Kekasih Tuhan, ruangan pertemuan doa yang besar ini ya sudah sekian puluh tahun dari sejak berdiri ya pada masa pengembalaan, dan pendiri GPPS Bapak Pendeta Ishak Liu. Tuhan panggil beliau dalam karakteristik GPPS yang berdoa. Dan lihat, sampai itu menjadi filosofi GPPS. Filosofi doa. Banyak doa, banyak berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Kurang doa, kurang berkat. Nah ini Yohanes pasal 10 ayat 10b dasar ayatnya. Yohanes pasal 10 ayat 10b. Ya, Yesus datang supaya kita mempunyai hidup yang berkelimpahan. Hidup di sini bukan hidupnya makhluk-makhluk, bukan, hidupnya Tuhan. Hidup yang berkualitas, hidup yang lebih kelimpahan materi, hidup yang berkemenangan atas dosa, hidupnya Tuhan. Ya, jadi Yesus datang itu supaya kita mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pasti apa yang menjadi kebutuhan kita duniawi ini pasti mencukupi. Yesus yang menjadi sumber pengharapan kita. Orang yang berharap kepada Tuhan itu tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan. Satu penunjukan kita berharap kepada Tuhan, bukan ngomong tok Tuhan saya berharap kepada Tuhan, bukan, tetapi dia mau duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa dan sungguh-sungguh. Kita lihat Elia manusia biasa dalam Yakobus pasal 5, manusia biasa, bukan Superman, bukan Batman, tapi berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh. Lihat, mujizat terjadi. Tuhan, kekasih Tuhan, sebagaimana Elia manusia biasa, tapi berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia bukan Batman, dia bukan Superman. Berdoa sungguh-sungguh, dan lihat mujizat terjadi. Lihat, bumi pun berbuah. Jadi kalau saudara, hidup saudara mau berbuah, maka di sini sederhana sekali, berdoa dan sungguh-sungguh. Tidak ditunjukkan 5 metode, 10 metode, apalagi 15 metode. Dan mengenai ada yang mengatakan, Pak Sewi bukan berdoa saja, melainkan juga berusaha. Nah kita lihat di dalam 1 Tesalonika, tapi kita membaca di dalam 2 Tesalonika. Di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3, di sini Rasul Paulus juga mengakui berdoa dan bekerja. Perlu saya perhatikan ya, ora et labora. Jangan sampai kita berpikir orang berdoa itu kerjaannya orang malas, sehingga harus ditambah dan labora, dan usaha dan bekerja.
Kekasih Tuhan, orang malas, ya, kalau suruh doa, pasti tidak bisa konsentrasi, pasti tidak bisa fokus, pasti tola-toleh. Nah, di sini saya meyakini orang berdoa itu awal dari usaha. Awal dari usaha. Jangan berpikir ya berdoa dan berusaha, karena berdoa pekerjaannya orang males sehingga harus bertambah berusaha. Saya mempunyai keyakinan orang yang berdoa itu awal dari usaha. Karena orang malas suruh berdoa, jangankan 1 jam, 10 menit saja akan gelisah. Kita lihat 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai dan 3. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Luar biasa. Lihat di sini, Rasul Paulus menegaskan, ya berdoa dan bekerja. Ya supaya juga berdoa untuk Rasul Paulus, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk gereja Tuhan, untuk umat Tuhan. Supaya apa? Supaya beroleh kemajuan firman Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Ya, dan jangan sampai para pengacau, orang-orang jahat, yaitu membuat kerusakan-kerusakan anarkis. Lihat, kita yang berdoa ini, Tuhan itu setia. Lihat hasilnya, Dia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Luar biasa ini kehidupan doa. Berikutnya kita perhatikan, ya, di dalam kita berdoa itu, sungguh-sungguh hati itu penting. Kita membaca di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman itu sederhana sekali. Percaya mantap dalam Yesus. Jangan izinkan pikiran bimbang, perkataan bersungut-sungut, perasaan tawar hati, kemudian sikap cuek. Ya, tapi serius memberikan yang terbaik, yang excellent, datang di bawah kaki Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau saya perhatikan untuk toko, untuk perusahaan bisa begitu rupa sampai detail. Nah, demikian juga untuk Tuhan itu sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh. Jangan izinkan perkataan ini berdosa, pikiran berdosa, hati berdosa, perilaku berdosa. Lihat, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Harus dengan yakin kalau datang pada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah. Lihat, memberi upah. Ada hasilnya. Memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini, sungguh-sungguh mencari Dia. Orang Korea, mereka kehidupan doanya luar biasa. Mereka berdoa itu sampai tubuh ini digerak-gerakkan. Ya, setiap subuh mereka mendahulukan Tuhan sesuai Mazmur 90 ayat 14. Setiap pagi kenyang dengan kasih setia Tuhan, sehingga hari-hari yang dijalani penuh sukacita. Kemudian dikatakan apa? Tuhan tunjukkan semaraknya bagi anaknya, anak cucunya. Bahkan dikatakan apa? Kemurahan Tuhan menaungi. Siapa yang tidak butuh kemurahan Tuhan dalam hidup ini? Dan dikatakan juga, pekerjaanmu diteguhkan Tuhan. Sampai diulangi lagi, pekerjaanmu diteguhkan Tuhan. Luar biasa pembelaan Tuhan. Nah ini, memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ini sungguh-sungguh. Berikutnya kita perhatikan, kesungguhan ini harus ada kesepakatan di dalam Injil Matius pasal 18. Injil Matius pasal 18 ayat 18 sampai 20. Aku berkata kepadamu, Yesus Kristus katakan, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga
permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas nama Tuhan Yesus Kristus, lihat, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Luar biasa. Ayat yang terakhir kita perhatikan Matius pasal 6. Ini sebelum mengajarkan doa Bapa kami. Lihat, Yesus menunjukkan betapa pentingnya ya persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi doa itu ada persekutuan pribadi dengan Tuhan, ada doa bersama. Ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Masuk ke kamarmu, jelas. Kemudian tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi persekutuan pribadi saudara dengan Bapa surgawi. Maka Bapakmu yang melihat tersembunyi. Jadi Bapak mata melihat yang tersembunyi ini. Ada penegasan di sini. Bapakmu melihat yang tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Wah, luar biasa. Jadi kekasih Tuhan, di satu sisi kita juga harus punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ini hidup yang tersembunyi bersama dengan Kristus, hanya kita dengan Bapa surgawi yang tahu. Lihat di situ, lihat. Maka Bapakmu melihat yang tersembunyi akan membalaskan kepadamu. Puji Tuhan. Mari kekasih Tuhan, Bapak pendiri GPPS Bapak Isaliu meninggal tanggal 30 Oktober ya, 30 Oktober 2003. Nanti tanggal 30 ini 17 tahun beliau ya telah dipanggil Tuhan, sekarang ada di surga yang indah. Beliau sudah memberikan filosofi doa, banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Tidak ada doa, tidak ada berkat. Berkat di sini jangan pikiran kita materi, bukan. Berkat di sini sangat dalam, yaitu hidupnya Tuhan. Yohanes 10 ayat 10b, hidup yang berkelimpahan. Kalau kita kepada sumber itu, Yesus Kristus sendiri, lihat saudara, persekutuan pribadi sungguh-sungguh, hati kita damai, tentram, ayam. Kita menjalani hari-hari dengan sukacita. Ya, hidup kita memasyurkan Tuhan. Hidup kita berbuah. Hidup ini menjadi indah dan berarti. Hidup ini kesempatan sangat-sangat berharga. Mari nilai-nilai kekal kita berbuah, masyurkan Tuhan. Jangan khawatir ekonomi saudara, jangan khawatir masa depan saudara. Kalau saudara bersungguh-sungguh kepada Tuhan, mencari Tuhan, ya, lihat sampai Bapak Isaliu mengatakan, ya, kita mencari Tuhan sampai rasa hadirat Tuhan, sampai urapan itu turun. Mari kekasih Tuhan, firman Tuhan saya tunjukkan, mujizat terjadi, Tuhan dimasyurkan. Berbuah, Tuhan dimasyurkan. Tujuan hidup kita yang paling utama, supaya Tuhan Yesus Kristus dimasyurkan, dimuliakan. Karena hidup kita menjadi berkat. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kita terima doa berkat. Angkat tangan saudara ditengadahkan di hadapan Tuhan. Bapa surgawi, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah menerima mujizat yang paling besar yang tidak terbalaskan, yaitu keselamatan jiwa ini. Apa yang kami lakukan, apa pekerjaan Tuhan tidak cukup membalas kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sebagai hamba Tuhan, kami mohonkan dengan pertolongan Roh Kudus setiap pribadi saat ini, keluarga, usaha, pekerjaan, studi, pelayanan, kesehatan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ada masalah, ada gangguan, ada sakit penyakit, ada persoalan keluarga, pekerjaan, usaha, Tuhan tolong pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sungguh baik, hati Tuhan penuh belas kasihan. Dalam nama Tuhan Yesus, tangan Tuhan yang berlomba di kayu salib menjamah setiap pribadi. Yesus tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kami yakin setiap pribadi ditolong Tuhan. Tuhan dimasyurkan. Bangsa negara kami Indonesia, Tuhan juga tolong supaya wabah bisa teratasi. Indonesia diberkati Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kasih karunia Bapa surgawi, kasih karunia Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.